belajar di atas rumput seperti biasa, di gazebo-gazebo gitu. Jadi budaya-budaya diskusi yang informal itu sekarang ini ya mulai hilang gitu. Bukan mulai hilang, sementara dibekukan gitu. Sementara frozen, di-freeze dulu. Jadi nanti mungkin setelah corona mudah-mudahan jadi apa namanya budaya dan juga fenomena pemandangan-pemandangan itu muncul lagi nanti. Itu. Kalau di TTS saya nggak tahu ya apa namanya karena mungkin daerah kota di sana kan. Saya tahu lokasinya TTS di mana, tapi memang kalau daerah BSD itu ada beberapa daerah yang hijau gitu kan, ada juga beberapa yang sudah sangat perkotaan. Tapi yang tidak boleh hilang substansinya adalah budaya keilmuan tadi gitu. Budaya keilmuannya harus hidup. Jangan sampai tidak hidup. Oke, jadi ke depan kita hari Rabu ya, Rabu pagi. Dan bukan hari Jumat. Kemarin hari Jumat hanya kelas ganti saja. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga senantiasa kita membacakan sholawat pada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita masuk kepada materi, materi hari ini tentang manusia, paradigma Barat dan paradigma Islam. Jadi bagaimana orang-orang Barat ini memandang manusia, gitu. Kemudian bagaimana orang Islam itu memandang manusia. Jadi paradigma Barat versus perspektif Islam, gitu ya. Perspektif Islam ini pasti nanti kembalinya kepada Al-Quran dan hadis, gitu. Kalau Barat diidentikan paradigmanya itu dikembalikan kepada apa namanya cendekiawan-cendekiawan di Barat, gitu, ataupun cendekiawan-cendekiawan yang memang secara geografis ada di sana posisinya. Orang-orang Yunani seperti halnya Plato, Rene Descartes, gitu kan, Aristoteles, dan juga apa namanya Galileo Galilea. Jadi banyak ilmuwan juga cendekiawan Barat yang menjadi influencer terhadap kemajuan keilmuan yang ada di Barat, gitu. Sampai nanti kita bahas juga terkait tentang teori Darwin, the origin of species, gitu kan, the origin of species. Ketika manusia itu dikatakan olehnya berasal dari makhluk primata itu kera, gitu ya. Mau kalian dicap nenek moyangnya dari kera gitu? Mau nggak kira-kira? Enggak, Pak. Tapi teori itu subur itu. Ketika abad 19 teori itu subur. Betul-betul apa namanya? Berkembang dan banyak dipercaya. Padahal belum tentu ada bukti-bukti apa namanya? Otentiknya. Karena kan sebuah teori itu kan bisa diruntuhkan dengan teori lagi. Gitu kan. Sebuah teori bisa diruntuhkan dengan yang namanya penemuan gitu. Penemuan secara fisik. Baik. Kemudian sebelum masuk ke materi, saya ingin membagi yang namanya tugas kelompok, gitu. Jadi nanti mekanisme perkuliahan kita pertama ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini akan kita bagi, mungkin bisa dicatat sama teman-teman ya, bisa dicatat sama teman-teman sambil buka apa namanya silabus yang saya kirimkan itu. Kan saya pernah kirimkan silabus dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 itu kita akan belajar apa saja, gitu kan. Dan nanti mulai besok minggu depan materi yang disampaikan dari teman-teman gitu. Jadi dari teman-teman semuanya yang menyampaikan, nanti saya meluruskan, saya menambahkan dengan pelurusan gitu. Jadi misalkan kelompok 1 minggu depan mulai Kamalia, Raihan, kemudian Dimas sama Nur Laila katakan gitu kan, 4 orang kelompok 1 ini. Nanti mereka presentasi. Nah, gitu kan. Presentasi tentang apa? Presentasi tentang di sini contohnya tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, kemudian komitmen seorang Muslim terhadap Al-Quran. Nah, nanti mereka yang presentasi 4 orang itu. Jadi 4 orang itu tidak diam, dibagi misalkan, katakan misalkan PowerPoint-nya ada 20 halaman. Nanti 4 orang itu berarti 5 slide menjelaskan gitu. Terlepas dari siapa yang nanti
memoderatori jadi moderatornya dari kelompok itu juga, maka 4 orang itu wajib nanti mempresentasikan tugas kelompoknya. Baru nanti kita diskusi. Nah, diskusi itu dengan tanya jawab. Saya nggak paham nih masuk itu. Apa maksud dari komitmen manusia terhadap Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan komitmen manusia terhadap Al-Quran? Maka ditanyakannya bukan ke saya, gitu. Ditanyakannya kepada teman-teman yang presentasi di hari itu, gitu. Ya, teman-teman yang presentasi di hari itu. Karena memang level mahasiswa sekarang seperti inilah yang harus kita jalankan gitu. Jadi sekarang belajar di tahun 2020 ataupun belajar di zaman modern sekarang ini bukan lagi teacher center gitu ya. Jadi pembelajaran bukan terpusat kepada guru. Jadi bukan teacher center. How teacher to teach. Nah, gitu. Jadi bukan bagaimana si guru itu mengajar, tetapi student center gitu. Jadi sekarang how the student to learn. Jadi bagaimana seorang siswa ataupun mahasiswa ini belajar. Jadi bagaimana kita menciptakan milieu belajar dalam kelas itu gitu. Maka ini salah satu cara saya untuk membuat yang namanya kelas perkuliahan kita ini tidak terpusatkan kepada dosen sendiri gitu. Jadi kita sepanjang 1 semester enggak, saya aja yang ceramah selama 2 jam kan gitu. Jadi nanti ada teman-teman juga melalui tugas kelompok. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, agar semuanya siap dari sekarang, maka nanti saya minta silakan dibagi menjadi 10 kelompok. 10 kelompok ya. 10 kelompok itu sudah masuk semua kelas ataupun semua jurusan ataupun prodi yang ada di kelas ini kan gabungan ini semua kan. Jadi 10 kelompok itu sudah termasuk semuanya. Total kalian mungkin ada berapa di grup itu? Ada 40, sekitar 40 ya. Bentar, saya lihat dulu. Ada berapa total kalian semua kelas? Di sini ada 29 saja di grup ini. Betul, cuman 29 orang aja atau 28? Atau belum masuk semua yang ada di grup WhatsApp itu? Sudah masuk semua belum? Sudah masuk semua? Belum ya? Yang penting kita ingin, sebentar nih, ada nih datanya. Yang reguler dari, ya pokoknya nanti di sini ada datanya, nanti bisa, kalian juga mungkin bisa akses juga ya. Yang penting kita akan membagi menjadi 10 kelompok. Yang membagi 10 kelompok itu siapa? Karena kalian lintas kelas ya. Atau nanti saya yang bagi? Setuju kalau saya yang bagi? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya? Oke. Sambil dilihat. Nah, di sini sebentar. Saya share screen dulu. Kelompok 1 menjelaskan tentang tingkatan ajaran Islam. Tingkatan ajaran agama Islam. Ya. Kalian ada file ini nggak? Punya file ini kan? Pernah saya kasih kan? Belum kayaknya deh Ustadz. Belum ya? Iya. Oke, mungkin bisa dicatat aja nggak apa-apa. Tingkatan ajaran Islam. Yang pertama, kelompok 1 menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Gitu ya. Islam, iman, dan ihsan. Lebih perinci. Kalau kemarin kan saya agak umum kan. Lebih perinci lagi. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2, Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini. Pengertian Al-Qur'annya, kemudian fungsi dan peranan Al-Qur'an gitu kan. Kemudian komitmen seorang muslim terhadap Al-Qur'an.
Kemudian juga ada kandungan Al-Quran gitu kan. Nanti kita kaitkan juga terkait tentang pandangan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi pandangan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan itu bagaimana? Karena Al-Quran itu sendiri dia the book of science, bukan science ya, tapi science. Science itu buku tanda-tanda. Nanti di situ akan dijelaskan. Kalau terkait tentang kandungan Al-Quran, maka nanti isinya Al-Quran itu terdiri dari berapa ayat, berapa surat, kemudian berapa jumlah kata, gitu kan. Kemudian juga ayat-ayat makiyah, ayat-ayat madaniyah di situ apa yang dimaksud dengan itu. Gitu. Pengertian Al-Quran itu apa gitu kan. Fungsinya dia sebagai pedoman lah. Pengertian dia itu adalah Alkitab Al-Munazzal ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara wahyu, bla 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 dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kelompok tadi kelompok 1 ya. Kelompok 3 rukun iman. Nah, nanti dijelaskan oleh kelompok 3 rukun iman ini. Rukun iman ini Halo Pak. Ya. Halo Pak. Maaf Pak, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau di saya gambarnya burem gitu ya Pak. Gambar yang Bapak. Kamu pakai handphone apa pakai laptop? Saya pakai laptop sih Pak. Saya nggak tahu kalau yang lain, tapi saya juga burem Pak. Oke, nggak apa-apa, dicatat aja, nanti saya kirimkan ininya ya. Dicatat aja gitu. Kemudian mungkin ada satu orang yang mencatat, 1-2 orang mencatat gitu. Kemudian rukun iman gitu kan. Nanti ada iman kepada Allah. Karena ini tulisannya memang kecil-kecil, ini sudah saya besarkan ini. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, kemudian nabi, pokoknya rukun iman. Terkait tentang rukun iman, jelaskan satu persatu. Gitu ya. Jadi tentang rukun iman itu. Kemudian apa urgensinya kita beriman kepada 6 hal terkait rukun iman itu. Gitu. Pokoknya nanti dijelaskan sekelumit semua tentang yang namanya terkait rukun iman. Kemudian kelompok berapa? 4 ya? Iya. Kelompok 5. Rukun Islam. Nah, kalau kelompok 5 ini rukun Islam. Apa rukun Islam? Jangan sampai salah. Nah, jangan sampai salah rukun Islam itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Puasa ini maksudnya puasa Ramadan ya, puasa yang wajib. Kemudian haji. Haji juga haji bagi yang mampu. Nanti jangan buat statement semua manusia wajib pergi haji kan gitu. Wajib bagi yang dia itu mampu. Nah, ukuran mampu seseorang itu dilihat dari apanya. Nanti akan ada yang namanya pengembangan di dalam presentasi kalian. Gitu ya. Nah, nanti sampai yang namanya kelompok 5 tersebut, nanti kita, kelompok 4 ya? Iya. 1, 2, 4, oke. Sampai kelompok 4 tersebut barulah kita materi. Jadi materi sampai kelompok 4 yang terakhir itu kita adakan ujian tengah semester. Lanjut kelompok 5. Kelompok 5 ini fikih dan kaedahnya. Fikih dan kaedahnya. Ya banyak itu nanti di internet ataupun di YouTube, silakan kalian atau buka juga di Google Scholar. Google Scholar itu banyak fikih dan kaedah-kaedahnya. Jadi kaedah fikih itu ada macam-macam, tapi yang kita tarik jika ditarik secara umum ada 4 gitu. Ada 4 sebetulnya. Nanti bisa dilihat itu kaedahnya ada apa saja. Kemudian definisi dari fikih, kemudian 9 istilah hukum di dalam fikih juga apa. Kemudian manajemen informasi dan cara menyikapinya dalam Islam. Kemudian nanti juga ada dalam kehidupan sehari-hari bisnis online. Nah, jual beli online nih, apa hukumnya? Karena ketika kita berbicara fikih, maka kita berbicara hukum. Fikih sholat berarti hukum-hukum tentang sholat itu apa? Gitu. Ada sholat yang hukumnya makruh, ada sholat yang hukumnya haram, gitu kan? Sholat di tengah laut, nah itu apa hukumnya kan gitu?
kemudian sholat di atas bara api. Nah, hukumnya pasti haram kan gitu, karena menyebabkan diri kita celaka gitu. Ataupun ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat ataupun tidak disunahkan untuk sholat. Gitu, contoh. Kemudian kelompok 6. Kelompok 6 ya. Kelompok 6 ini membicarakan tentang akhlak. Nah, kelompok 6 ini membicarakan tentang akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, kan gitu. Kemudian akhlak kepada Al-Quran, kemudian kepada sesama makhluk. Nah, karena kita ini adalah social creation, karena kita ini adalah makhluk sosial, ataupun dalam istilah bahasa Arabnya madaniyun bit tabai. Al-insanu madaniyun bit tabai gitu. Jadi nanti kita akan menjelaskan itu juga. Kemudian etika komunikasi dalam Islam. Itu bagaimana ketika kita berkomunikasi. Ketika kita berbicara dengan orang dewasa ataupun orang yang seumuran dengan kita, itu ada akhlak-akhlaknya di situ. Karena akhlak ini adalah buah dari pelajaran Islam itu sendiri. Ya, nanti dibaca selengkapnya ya. Kemudian kelompok 7. Kelompok 7 ini agak seru ini ya. Nikah. Nah, tentang nikah. Pengertian nikah itu apa, kemudian syarat-syarat nikah itu apa, kemudian rukun nikah itu apa. Kalau salah satu rukun dari rukun nikah tidak ada, maka tidak sah nikahnya kan gitu. Syarat dan rukunnya harus ada. Ketika syaratnya itu tidak dipenuhi, rukunnya juga tidak lengkap, maka yang namanya pernikahan itu dikatakan tidak sah. Ini mau nikah tetapi nggak ada walinya. Nah, kan itu rukun. Rukun nikah itu ada wali, kemudian ada yang menikahkan, gitu kan. Ada pengantin prianya, ada pengantin laki-lakinya. Lah ini mau nikah tapi pengantin perempuannya nggak ada. Bentuk-bentuk nikah yang rusak itu bagaimana? Kemudian terkait tentang tolak, nah kalimat tolak, atau kalimat perceraian. Saya ceraikan engkau. Nah nanti itu bunyi bagaimana ketika yang namanya kalimat itu sudah dikatakan resmi menceraikan istrinya. Nah gitu. Oke. Baik, kelompok 8 tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini adalah persatuan ataupun ukhuwah itu artinya bisa dikatakan sebagai persaudaraan Islam, persaudaraan. Proses terbentuknya ukhuwah gitu kan. Perusak ukhuwah, komunikasi sebagai salah satu sarana silaturahim. Nah, ini kelompok 8 gitu. Kemudian yang kelompok 9 menerangkan tentang masjid kampus. Nah, masjid kampus. Bagaimana fungsi ataupun ini aja jangan masjid kampus. Substansi masjid. Fungsi masjid dan pengaruh dan pengaruhnya gitu. Nanti definisi masjid itu apa terangkan. Kemudian ada yang namanya Masjidut Taqwa, ada juga Masjid Diror kan gitu. Ada yang masjid itu dibangun atas dasar takwa, dan ada masjid juga yang dibangun atas dasar hasut, dengki dan lain sebagainya untuk mencelakai yang namanya umat Islam. Ada dulu seperti itu. Nanti kalian akan jelaskan kelompok 9 ya, fungsi masjid dan pengaruhnya. Tuh, kemudian yang terakhir bentar. Yang terakhir ini masih kosong sebetulnya, tapi saya ambil tentang akidah gitu ya, tentang akidah. Jangan tentang itu. Ormas di Islam Indonesia. Gitu. Kelompok 10 ini ormas-ormas Islam Indonesia.
Nah, ormas-ormas Islam di Indonesia nanti bisa jelaskan yang namanya Nahdlatul Ulama, kemudian juga Muhammadiyah yang besar dulu itu ya. Nahdlatul Ulama itu gimana sejarahnya, kemudian juga Muhammadiyah itu gimana sejarahnya. Kemudian juga nanti bisa kalian tambahkan, cari aja mungkin di internet nanti 10 ataupun 5 organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Nanti di situ keluar NU Muhammadiyah, Al-Irsyadiyah, kemudian juga Jamaah Tabligh gitu kan. Kemudian juga mungkin nanti muncul Wahabiyah gitu kan. Maka nanti dicari. Gitu nanti apa namanya? Kalian gali lagi ya, kalian cari lagi. Yang penting saya ngasih judul-judulnya terkait tentang itu. Nah, barulah nanti kita akan lanjut kepada pertemuan ke-15 yaitu penutup dan juga ujian akhir semester ataupun UAS. Nanti ini file-nya akan saya kasih kepada kalian ya. Jadi jangan takut, nanti akan saya kasih. Kemudian mungkin hari ini akan saya bagilah apa namanya nama-nama kelompoknya itu. Jadi nggak apa-apa yang saya yang bagi ya, nggak usah kalian nanti kalau kalian nanti request gitu maksudnya. Gimana? Nggak apa-apa ya? Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Pak. Oke, di sini sebentar. Sampai sini ada pertanyaan terkait tentang tugas sebelum kita masuk materi? Cukup, Pak. Cukup ya. Ada yang namanya di sini Selamat Ardiansyah. Ada nggak? Nggak ada ya? Adia Duta Ramadan? Ya, Pak. Ada ya. Nurdiana Kamelia ada? Nurdiana ada? Nggak ada. Sudi ada Nurdiana. Kalau Sudi Andriano, masalah di sini nggak ada keterangannya dia, apa namanya dari dari Islam atau dari Kristen di sini. Saya soalnya pengen ngebagi kan gitu. Karena sini datanya anak-anak yang dia non Muslim, dia kan ikut ikut kepada romonya gitu kan, yang Kristen ikut ke romonya, jadi mereka belajar agamanya kepada romonya gitu. Kemudian ada surat pernyataannya. Nggak ada pertanyaan ya? Pak. Ya, gimana? Kalau nggak salah Nurdiana Kamelia itu Islam. Ya, Islam. Makanya saya tanya di sini ada nggak dia gitu? Ada Pak, ada. Oh, ada ini. Iya, Ya. iya. Oke, ya. Nanti dicari tahu ya, yang Muhammad Sudi Andriano ini. Kelas IF. Kalau yang lainnya oke. Nah, ada semua ini. Baik. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka kita langsung masuk ke dalam materi. Gitu ya. Nanti kita akan break mungkin sekitar 10 menit lah. Di sini saya akan menjelaskan nah, bisa dilihat jelas nggak? Aku gelap. Oh, gelap mulu dari tadi. Siapa ini? Blur, Pak. Masa udah paling besar kayak gini masih blur ya? Ada kok. Agak ngeblur, Pak. Agak ngeblur ya, mungkin karena koneksi internetnya kali. Mungkin ini Pak, karena kan biasanya share screen-nya tanpa ada zoom-nya Pak, kalau dosen-dosen biasanya. Kalau Bapak kan pakai ada zoom-nya gitu. Mungkin bisa jadi karena itu. Jadi dihilangin gini. Gini, bisa kelihatan? Jadi share screen-nya itu langsung ke PPT-nya gitu Pak, kalau nggak salah. Ini saya langsung Kan ke itu yang Zoom-nya di minimize nggak bisa, Pak? zoom-nya di minimize.
Ini di tampilan apa laptop kalian apa namanya? Bagaimana ini? Satu layar full kelihatan? Enggak, Pak. Ada abu-abunya. Minimize. Kalau enggak, apa saya share aja ininya, apa namanya, slide-nya. Oke, apa namanya? Gimana cara minimize itu? Klik more gitu ya, terus? Soalnya di laptop saya udah paling gede, udah paling besar ini masalahnya. Udah paling besar ininya, bentar. Share screen. Kalau seperti ini kelihatan nggak? Lebih kecil? Iya, Pak. Lebih kecil ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi tetap apa namanya saya share ininya, slide-nya ke WhatsApp ya. Mungkin nanti kalian bisa buka. Bentar. Nah, ini sudah saya share apa namanya di WhatsApp. Saya begini terus, Pak. The host has another meeting in progress. Oh, itu apa namanya tadi yang belum bisa masuk silakan tanya ke kampus ya, karena saya bukan hostnya. Oke, kita lanjutkan. Sudah saya share di grup ya. Jadi kalau pengen buka langsung nggak apa-apa. Jadi nanti tampilan yang pakai laptop Ya, juga Pak. nanti satu sebelah ini PowerPoint, satunya lagi Zoom gitu bisa. Oke, jadi apa sih paradigma tentang manusia itu? Nah, terkait tentang manusia. Manusia antara paradigma Barat dan paradigma Islam. Gitu. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda ketika mendengar kata manusia? Ada yang punya komen? Ketika kita mendengar kata manusia, apa yang terbesit dalam pikiran Anda? Makhluk hidup. Apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Terus? Apalagi selain makhluk hidup? Makhluk yang memiliki pikir. Makhluk sosial. Makhluk sosial. Terus? Itu ada yang namanya bawah namanya sebagai pilihan option. Dia memiliki gagasan gitu kan.
kemudian makhluk yang senantiasa dia itu belajar, kemudian juga senantiasa berpikir, kan gitu. Jadi berpikir, kemudian dia juga senantiasa belajar, dan di sisi lain dia memiliki yang namanya dimensi bahwasanya dia itu adalah hamba Allah, ini dalam Islam ya. Makhluk sosial dia tidak bisa hidup sendiri karena dia harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Oke. Maka di sini kita sebutkan ataupun kita bisa tarik definisinya adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah baik secara rohani maupun jasmani. Malah di dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Gitu. Ada ayatnya dalam surat At-Tin. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan, dan kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim ini di dalam sebaik-baik ataupun di dalam keadaan yang paling sempurna, di dalam bentuk yang paling sempurna. Nanti apa sih indikator kesempurnaan manusia itu sendiri, nanti kita akan melihat. Gitu. Hampir semua lembaga pendidikan mengkaji tentang hakikat manusia. Gitu. Ada manusia dan dampaknya terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan hidupnya. Gitu. Jadi dia nih ketika manusia hidup di sebuah lingkungan, maka dia memiliki yang namanya karya, karena dia tadi berpikir kan gitu, karena dia tadi berbuat juga dan belajar. Kemudian dia memberikan yang namanya influence. Influence itu dampak ataupun pengaruh baik terhadap dirinya sendiri dan juga masyarakat dan lingkungannya. Gitu. Nah, makanya nanti akan muncul manusia-manusia agraris gitu kan. Manusia-manusia yang muncul di peradaban dulu yang besar-besar mungkin di Cina, di India, di Mesir, gitu kan. Peradaban itu muncul karena manusia ini berkarya, manusia ini memberikan dampak, gitu. Dan para ahli mengkaji manusia menurut bidang studinya masing-masing. Tetapi sampai sekarang mereka belum mencapai. Jadi hakikat manusia apa sih sebetulnya dia itu di dunia ini, gitu kan. Nah, ini para ahli yang kita rujuk bukan kepada Islam ya, tetapi kepada yang barat, lebih kepada barat, gitu. Macam-macam manusia menurut barat. Macam-macam manusia menurut barat. Menurut definisi ataupun paradigma barat. Pertama, dia sebagai homo sapien ataupun makhluk yang berakal, bukan berkal ini, berakal. Kemudian homo economicus, makhluk ekonomi yang senantiasa memerlukan yang namanya perniagaan, gitu kan. Tidak akan yang namanya terbentuk suatu peradaban ketika tidak ada yang namanya pasar. Karena pasar itu adalah media untuk pertukaran. Kalau dulu sejarahnya manusia ketika ada pasar itu, maka mereka barter ketika belum menemukan yang namanya koin kan. Saya punya buku gitu, kemudian saya punya misalkan ternak gitu, ternak kambing ataupun unta, maka unta itu ditukarkan dengan yang namanya buku gitu. Ataupun hasil pangan ditukarkan dengan yang namanya binatang ternak. Gitu. Bisa juga. Karena dulu belum ada sistem yang namanya koin seperti itu ataupun alat pertukaran uang, maka mereka memakai sistem barter. Gitu. Tapi jauh sebelum itu, sebelum di barat menemukan yang namanya dinar dan dirham, orang-orang Yunani itu dulu sudah menggunakan yang namanya mata uang. Gitu. Orang-orang Romawi sudah menggunakan yang namanya mata uang. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan economic animal. Economic animal ini binatang ekonomi. Kalau dengan ekonomi, nah, mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang namanya keuntungan, profit, dan juga benefit yang bisa diambil dari ekonomi itu sendiri. Maka Islam tidak memandang. Bagaimana dengan Islam? Nah, bagaimana dengan Islam sendiri memandang bagaimana hakikat binatang? Gitu. Karena berlawanan dengan surat At-Tin tadi.
Ini wa zaituni wa turi sinin ayat keempat tadi. Ayat keempat itu bertentangan. Karena manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik bentuk kan gitu. Akan tetapi Islam memandang hakikat manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Baik dari segi hakikat, asal usul penciptaannya, maupun dari segi tujuan penciptaannya itu sendiri. Jadi bertolak belakang antara yang namanya paradigma Barat dan paradigma Islam itu sendiri. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi 3, nanti akan ada yang namanya perincian lagi. Kata Plato Bapak, kemudian kata Aristarchus apa, gitu kan. Nah, pandangan ilmuwan Barat dan Al-Quran tentang hakikat manusia. Kita bicara yang Barat dulu. Kita bicara yang, ini terbalik ini, mohon maaf. Seharusnya yang Islam di sebelah sini, di posisi Barat, yang Barat di sebelah sini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Barat, maka dia lebih kepada materialisme. Jadi lebih identik membicarakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sebatas materi saja, gitu. Sebatas materi yang tidak memiliki nilai gitu. Dulu ketika mereka membuat yang namanya definisi-definisi. Jadi cukuplah manusia itu sebagai makhluk materi saja. Ketika membicarakan materi, maka tidak ada yang namanya nilai yang menggerakkan dari materi itu. Gitu. Tapi ada yang berpendapat juga bahwasanya semua materi yang ada di sini ada nilainya, gitu. Bahkan sampah pun ada nilainya juga, gitu. Sampah pun ada nilainya juga, bisa di-recycle lagi, bisa didaur ulang lagi. Kemudian Barat juga mengatakan bahwasanya lebih kepada biologis. Nah, manusia ini lebih kepada biologis. Makanya ukuran material di dunia Barat itu berbeda dengan kita, gitu. Mereka mengukur namanya manusia, ataupun mereka mengukur yang namanya mereka sendiri itu hanya sebatas badan saja, hanya sebatas bentuk biologis saja, gitu. Jadi yang namanya saya ganti-ganti pasangan ini, yaitu hanya sebatas nilai-nilai biologis saja. Gitu. Saya berhubungan seks bebas, gitu kan? Itu hanya sebatas biologis saja. Jadi sudah hampir menyamai yang namanya derajat seperti binatang. Maka tidak aneh, nah yang namanya di Amerika itu seks bebas itu luar biasa gitu. Nah, dari seks bebas itu muncullah yang namanya divorce. Divorce itu perceraian. Gitu. Jadi orang-orang Barat ini biasanya sebelum nikah dengan pasangan yang sejati ataupun pasangan yang dia itu sampai mati lah gitu. Dia dalam penelitian orang atau dalam penelitian beberapa peneliti yang dikatakan oleh Zakir, mereka memiliki pasangan 7 sampai 9 pasangan sebelum menikah yang asli gitu. Ini diambil dari beberapa orang yang diambil dalam penelitian tersebut. Sebelum menikah, mereka sudah memiliki yang namanya boyfriend, girlfriend gitu. Dan itu sudah kalau sudah 17 tahun ke atas sudah seks bebas gitu. Tapi ada juga beberapa orang tua yang di Barat itu melarang hal seperti itu, gitu. Karena di Amerika yang saya tahu, baca dari berbagai sumber, ketika seorang anak sudah berumur 17 tahun, maka dia sudah tidak boleh dikekang oleh orang tuanya. 17 tahun loh itu. Sudah tidak boleh dikekang oleh orang tuanya. Dia dibebaskan sama orang tuanya. Oke, silakan mau mau keluar rumah silakan, mau pulang kapanpun ke rumah silakan juga. Itu. Jadi umur 17 diberikan yang namanya kebebasan yang luar biasa. Oke. Kemudian dikatakan juga oleh orang-orang Barat binatang berotak. Bahasa Arabnya hayawanun natir. Jadi bedanya, sebentar saya tutup pintu dulu. Jadi binatang berotak. Ini sebetulnya kalau disamakan berarti manusia itu seperti halnya hewan kebanyakan gitu. Bedanya apa? Bedanya dia memiliki akal pikiran gitu. Akal pikiran ataupun juga ada yang mengatakan hayawanun natik, hewan yang berbicara.
Hewan yang berbicara, hewan yang berpikir, gitu. Karena dilihat dari segi biologis, apa-apa organ tubuh yang ada di manusia ternyata ada juga di beberapa hewan-hewan, gitu kan. Kemudian Islam memandangnya bagaimana? Itu tadi Barat ya, itu paradigma Barat. Kita jangan salah tadi ya, itu paradigma Barat. Islam memandang bahwasanya manusia itu sempurna, perfect, sempurna. Tapi nanti dari kesempurnaan itu dinodai dengannya berbagai macam kecacatan. Ada cacat-cacat yang merusak kesempurnaan Al-Quran itu sendiri, kesempurnaan manusia itu sendiri. Jadi manusia ini tadi seperti yang dijelaskan dalam surat At-Tin, bahwasanya sempurna, makhluk yang dibentuk secara sempurna oleh Allah. Sekarang kita lihat coba, gimana kalau yang namanya hidung saya, contoh aja. Hidung saya lubangnya bukan ke bawah, ke atas. Gimana? Gimana Pak Laude, Mas Laude? Mana maksudnya Pak? Hidung saya, lubang hidung ya, bukan ke bawah, tapi ke atas gitu. Apa jadinya kira-kira? Bukan makhluk sempurna. Jadinya air hujan akan masuk, ya kan? Betul nggak? Ketika kita kehujanan, air hujan itu akan masuk kan gitu. Makanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidung kita ini lubangnya di bawah gitu kan. Kemudian mata kita gitu kan, mata. Mata kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia agak ke dalam kan gitu. Agak ke dalam, betul nggak? Kemudian dia dilindungi oleh yang namanya tulang pelipis sama tulang pipi. Jadi ketika yang namanya ada benda tumpul ataupun benda menghajar muka kita ataupun menghantam muka kita, mata kita masih terlindungi. Itu makanya di situ the perfect of God creation, gitu. Kesempurnaan dari penciptaan Allah itu, maka itulah salah satu contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari segi biologisnya. Sekarang kupingnya Mbak Aulia, itu kalau ngadep ke belakang gimana jadinya? Kalau ngadep ke belakang gimana jadinya kira-kira? Maka akan selalu mendengarkan dan menang masa lalu kan gitu. Jadi udah yang namanya masa lalu itu kita buang saja, kita mendengarkan ke depan sekarang. Gitu, ya kan? Jadi hidup ini jangan dibuat pusing. Yang mantan sudahlah, biarkan mantan itu berlalu dengan pacar barunya kan gitu. Jadi sekarang kita nih harus move on gitu, harus move on. Karena kenapa? Karena yang namanya jodoh itu tidak akan tertukar. Betul nggak, Mas Aditya? Iya. Jodoh itu tidak akan tertukar, tetapi jodoh itu bisa direbut di tikungan gitu. Maka hati-hati. Oke ya. Jadi itu makanya ada hadis mengatakan mana arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang dia mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Jadi kita ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka kita pelajari dulu diri kita. Gitu. Kenapa mata kita diciptakan dua kan gitu? Kenapa telinga kita diciptakan dua? Kenapa yang namanya tangan kita diciptakan dua? Kaki kita diciptakan dua, berpasangan. Kemudian mulut kita satu. Apa hikmahnya? Oh, ternyata di situ kita disuruh oleh Allah untuk sedikit berbicara, tetapi banyak berbuat, banyak mendengarkan, lebih banyak menyimak, lebih banyak melihat, gitu kan? Nah, kemudian lebih banyak melangkah dan mencoba, gitu. Jadi itu ada hikmahnya di situ. Maka kita ingin mengetahui yang namanya hikmah-hikmah dari penciptaan diri kita sendiri sebagai manusia, lihatlah dan bercermin kepada diri kita. Gitu. Kenapa mata kita diletakkan di depan, gitu kan? Dan kenapa mulut itu diciptakan satu? Agar kita makan itu just enough, gitu. Makan itu hanya cukup saja. Tapi harus yang namanya berdoa itu harus keras. Kemudian juga usaha itu harus keras. Yang namanya effort itu harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Kemudian ada sisi rohani di dalam Islam selain berakal tadi. Jadi manusia itu dalam sisi Islam atau paradigma Islam dia berakal juga. Kemudian ada sisi rohaninya. Maka jika kita analogikan yang namanya
manusia itu terdiri dari 3 unsur. Pertama jasad, roh, dan jiwa. Jadi jasad, ar-roh, wan nafas, gitu ya. Jasad itu kita perumpamakan komputer. Kalian tahu komputer, laptop yang ada di depan kalian. Laptop ini itu hardware-nya ya. Itu hardware-nya itu adalah jasad kita. Ini dia nih, keyboard-nya lah, layarnya, monitornya, CPU-nya gitu kan. Kemudian headset-nya yang kita pakai, itu hardware, itu jasad. Kemudian dia ada software. Nah, software itu apa? Tadi hardware, perangkat keras, perangkat lunaknya itu apa? Hati. Perangkat lunaknya itu adalah Software. software-nya. Software dari manusia itu apa? Roh atau jiwa? Roh. Kan tadi ada 3 menurut saya kan? Ada 3 kan? Roh atau jiwa? Roh. Jiwa. Iya. Nah, jiwa ya. Jadi software-nya itu adalah jiwanya, nafasnya itu, nafasnya. Kemudian yang namanya roh dan juga jiwa itu, jiwa itu dan juga jasad itu digerakkan oleh yang namanya apa? Sebuah laptop, sebuah yang namanya perangkat keras dan perangkat lunak dijadikan satu di dalam laptop ataupun komputer, dia tidak akan bisa nyala tanpa adanya listrik. Without elektrik, tanpa listrik, maka dia akan mati, gitu kan. Maka roh tadi di situ adalah listriknya, gitu ya. Jadi inilah yang menggerakkan kita sebagai manusia, 3 unsur ini. Tapi ilmuwan Barat mengategorikan manusia dalam beberapa bentuk. Homo sapien, animal rational, Homo lequien, Homo faber, Zoon politikon, Homo economicus, Homo religius. 7 di sini yang kita ambil secara umumnya. Homo sapien, manusia yang berbudi, gitu kan. Rational, manusia ataupun animal rational, yang berarti hewan yang berpikir. Homo lequien, makhluk yang pandai menerjemahkan pikiran dan perasaan manusia dalam kata-kata, sehingga kata-kata tercipta bahasa. Gitu. Kita melihat mimik saja kan, contoh dari lequien. Kita melihat mimik dari teman kita misalkan. Siapa di sini? Banyak kameranya yang masih ketutup ini ya. Coba saya cek ini ya, yang kameranya ketutup. Mbak Nur Laila ada? Pak. Ada. Nah, kalau bisa kamera dibuka ya. Muhammad Gozi, Muhammad Gozi. Ada. Ada ya. Fahrul, Muhammad Fahrul. Apa bentar lagi ini menteri Pak? Oh ya, kira saya demo Ciptaker. Enggak ya. Jadi jangan sambil demo, jangan sambil nge-zoom juga. Jadi kalau bisa kameranya dibuka. Kita mimik dari teman kita misalkan. Teman kita lagi pas dia ngobrol, kemudian katakan, oh teman kita Kartika ini kok wajahnya kayaknya agak murung gitu ya. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan Kartika ini. Gitu. Kenapa kok dia murung gitu? Kita bisa melihat dari mimik wajahnya ataupun dari mimik wajah, kemudian kita bisa mengetahui perasaan dia. Kayaknya dia memang lagi sedih. Maka dari sedih tersebut muncullah yang namanya kata-kata. Daripada sedih, mendingan ikut sama saya kita kita akan bareng menghibur temannya gitu. Maka dari situ nanti tercipta yang namanya bahasa, kata-kata dan bahasa seperti itu. Jadi manusia ini bisa membaca yang namanya menerjemah pikiran dan juga perasaan antar sesama. Yang keempat, makhluk yang terampil dan pandai membuat alat-alat kebutuhannya. Nah, jadi selain itu yang keempat juga dia memiliki kemampuan untuk membuat alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian sebentar ada tamu ya. Oke, yang kelima, Zoon itu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisir diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ini tadi makhluk sosial itu. Homo economicus juga, yang ekonomi tadi, religius, yaitu berarti makhluk yang beragama. Jadi 7 definisi inilah yang disimpulkan oleh para ilmuwan Barat itu sendiri.
Selanjutnya, mengapa manusia hanya sebatas materi saja? Mengapa manusia hanya sebatas materi oleh orang Barat? Karena mereka makhluk yang dapat dibentuk, gitu, yang dapat dibentuk dan menafikan keberadaan yang pencipta. Adapun Islam sebaliknya. Jadi orang-orang Barat ini mereka beranggapan bahwasanya manusia ini bisa dibentuk. Jadi ketika seorang anak kecil itu ada sebuah film, ini namanya film, tapi bisa bisa kita jadikan sebagai contoh. Ada sebuah film, nah, film itu ternyata ada dua orang anak beradik, dua orang kakak beradik perempuan. Ini sebuah kecelakaan gitu kan. Nah, kemudian dari kecelakaan itu ayah dan ibunya meninggal. Mereka tabrakan mereka kecelakaan, masuk ke jurang dan ke hutan. Nah, ternyata di hutan tersebut ada sebuah rumah dan di rumah itu ada makhluk goib gitu ya. Ada makhluk goib. Makhluk goibnya ini ya berupa setan gitu. Dan ternyata si anak dua tersebut mereka menuju ke rumah tersebut gitu. Si anak dua tadi, anak perempuan tadi, kakak tadi, mereka menuju rumah itu. Akhirnya mereka dibesarkan oleh yang namanya makhluk goib tadi. Dibesarkan oleh makhluk goib tadi. Nah, ternyata setelah beberapa tahun kasus dari kecelakaan itu diteliti dan anak hilang itu dicari. Ternyata mereka secara polisi menemukan yang namanya rumah itu yang di dalamnya ada goib. Maka ditemukan bahwa anak tersebut bentuknya sudah seperti namanya binatang, gitu. Jadi bentuknya sudah seperti binatang. Cara makannya, kemudian cara gerak tubuhnya dan sebagainya itu sudah seperti binatang karena tidak diurus, tidak dibentuk seperti halnya layaknya manusia, gitu. Jadi tidak dibentuk layaknya manusia. Dibentuknya yang namanya makhluk goib tadi, gitu ya. Kemudian juga ada kan cerita Tarzan gitu kan. Tarzan itu kan dia hidup di lingkungan para binatang. Maka kalau pikir, kemudian cara berbicara, kemudian cara cara hidupnya, pola hidupnya seperti hal binatang juga, menguasai hutan belantara. Nah itu makanya manusia itu dikatakan bisa dibentuk. Jadi karakter itu bisa dibentuk sebenarnya. Makanya jangan sampai sekarang ini banyak sekali hal-hal yang bisa merusak karakter kita sebagai manusia. Itu hal-hal yang rusak itu kita singkirkan, gitu, kita jauhkan. Kita ingin membentuk yang namanya karakter kita ini karakter yang baik gitu. Maka bertemanlah dengan yang baik, gitu kan. Melihatlah hal yang baik, gitu. Menurut Socrates, manusia itu makhluk yang ingin tahu dan membutuhkan orang lain untuk membantunya keluar dari ketidaktahuannya. Terkadang dia satu waktu melihat sebuah fenomena, kemudian dia tidak tahu akan hal itu, dia bertanya kepada orang lain. Itu menurut Socrates. Jadi makhluk yang selalu mencoba ingin tahu. Menurut Plato, hakikat manusia itu ada 3, roh, rasio, ataupun akal, dan kesenangan. Tadi Islam kan ada 3 ya. Kalau menurut Plato itu ada roh gitu ya, ada spirit, kemudian ada ratio atau akal, dan juga yang namanya kesenangan ataupun nafsu. Nah, nafsu sama kesenangan ini atau rasio sama kesenangan ini dikontrol, yang mengontrol siapa? Tugas rasio, mohon maaf. Rasio ini mengontrol antara roh dan nafsu itu. Jadi roh dan kesenangan itu dikontrol oleh akal. Gitu. Socrates. Dia menyadari keberadaannya karena dia berpikir begitu. Ya, saya berpikir maka saya ada. Ini bahasa Prancis atau bahasa ini. Saya berpikir maka saya ada. Saya tidak berpikir maka eksistensi tidak ada. Maka eksistensi saya dipertanyakan gitu. Jadi manusia itu memiliki emosi yang bervariasi seperti cinta, benci, gembira, keinginan, dan lain sebagainya. Itu menurut René Descartes. Intinya dia berpikir, ketika dia berpikir itu maka eksistensi dia ada. Thomas Hobbes, manusia adalah makhluk sosial, manusia pada hakikatnya bersifat mementingkan diri sendiri dan terpaksa mengakui hak orang lain. Karena hakikat manusia itu terletak pada kontrak sosial yang dibuat, gitu. Jadi manusia itu
menurut saya pernah mengajar juga filsafat sosial di UIN itu. Ini pernyataan Thomas Hobbes ini. Ketika manusia dilahirkan, dia memiliki kontrak sosial. Kontrak sosialnya apa? Dia memiliki yang namanya hutang jasa. Terhadap siapa? Pertama terhadap ibu dan ayahnya. Kontrak sosial itu. Kemudian ketika dia sudah beranjak dewasa nanti kepada ownernya, ataupun dia bekerja kepada siapa? Kepada tuannya, pabrik ataupun apa. Nah, itu kontrak sosialnya nanti lebih luas lagi. Dia akan memiliki kontrak sosial kepada pabriknya ataupun tempat dia bekerja, seperti itu. Ya. Kemudian menurut John Locke, jiwa manusia ketika dilahirkan bersih, kemudian diisi oleh pengalaman-pengalaman yang didapatnya semasa hidup, maka pengalamanlah yang paling menentukan keadaan manusia. John Locke ini maka dia memiliki pemikiran pengalaman itu yang penting di dalam hidup manusia. Gitu. Apa bahasa Inggrisnya? Di bahasanya experience is the best teacher. Gitu. Experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Gitu. Maka yang mendapatkan guru terbaik banyak-banyak cari pengalaman. Nanti kalau sudah di kampus, sudah masuk setelah corona ini selesai kan, maka kalian sebagai mahasiswa reguler lagi ya, bukan mahasiswa yang karyawan ya, yang disesuaikan malam itu, kalian banyak kesempatan untuk mendevelop diri kalian, kesempatan untuk mengembangkan diri kalian ketika di kampus. Ikuti saja ekstrakurikuler yang ada, unit kemahasiswaan yang ada, tingkatkan sesuai dengan minat kalian, minat yang kalian miliki itu, gitu. Karena kalau kita sudah bekerja mengikuti minat kita, maka hasilnya akan menjadi hiburan untuk kita, gitu ya. Kalau kita bekerja tapi kita benci dengan pekerjaan kita itu, maka akan terus di dalam dilema, terus tersiksa. Saya nggak ada minat ini kerja sebetulnya jadi ngajar, karena bukan passion saya ngajar. Ya udah, tinggalkan, gitu kan. Kali kemana bisnis, gitu kan, misalkan bisnis online ataupun lebih kepada sebagai ahli IT kan gitu. Jadi kita bekerja ataupun kita mengikuti pengalaman itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang kampus yang ada. Kalau sekarang belum bisa, nanti ketika selesai corona sendiri. Yang terakhir, Charles Darwin ini. Nah, ini tentang Charles Darwin. Jadi dia memiliki buku The Origin of Species Darwin. Ada teori evolusi. Ada teori evolusi Charles Darwin gitu ya. Dia berkata bahwasanya kita ini adalah manusia itu adalah keturunan dari primata. Nah, keturunan dari apa? Dari kera gitu. Yang mereka bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama. Enak aja. Gak mau saya disamain nenek moyang saya sama monyet. Gak mau. Kalau kalian mau ya silakan aja, nggak apa. Semua manusia tidak peduli bagaimanapun anehnya telah berevolusi melalui serangkaian langkah yang bertahap gitu. Tahap apa itu saya lihatin itu gambarnya. Mau kalian nenek moyang ini seperti ini? Hah? Ini ada teori. Teori itu bisa diruntuhkan. Itu teori itu bisa dihilangkan. Teori bahwa bumi itu adalah pusat dari alam semesta. Ternyata teori itu runtuh. Teori itu dihancurkan oleh yang namanya ilmuwan muslim, ahli falak, Al-Khawarizmi. Dia berpendapat bahwasanya bukan yang namanya bumi dari pusat alam semesta, tetapi matahari lah yang menjadi pusat dari alam semesta. Bumi hanya salah satu benda langit saja yang mengelilinginya. Gitu. Itu orang belasan abad tahun yang lalu bisa mengeluarkan yang namanya teori seperti itu, atau mengeluarkan yang penelitian seperti itu, luar biasa kan. Dan itu kita rasakan pengaruhnya sampai sekarang.
Sekarang pertanyaannya, apa yang kita teliti, apa yang kita ciptakan, produk apa yang kita buat agar generasi-generasi nanti, generasi-generasi mungkin seabad, 2 abad, sampai berabad-abad ini mengingat kita sebagai penemu gitu, ataupun sebagai orang yang melakukan produk, membuat produk. Gitu. Tapi dengan catatan diingat dengan hal-hal baiknya, gitu. Mengeluarkan produk baik. Jangan sampai kita dicap di dalam sejarah ataupun dimasukkan ke dalam sejarah, masuk dalam list hitam sejarah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita ingin yang namanya nama kita, generasi kita sekarang ini masuk ke dalam catatan-catatan baik dalam sejarah dunia sendiri, gitu. Ataupun catatan sejarah Indonesia. Maka teori Darwin ini memberi pengaruh kepada ilmuwan Barat. Nah, akhirnya kan dari teori dia ini banyak memberikan yang namanya kepada mindset pemikiran orang-orang Barat. Maka menurut mereka perilaku manusia seperti perilaku binatang yang terbentuk sejak tahun awal. Karena manusia sebenarnya dikendalikan oleh insting, libido atau nafsu agresifnya. Nah ini, ya kan, ini ketika seorang bermindset tidak meletakkan yang namanya nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri ataupun dari manusia itu sendiri, gitu ya. Jadi ini adalah teori Darwin yang sangat terkenal itu. Kalau nggak salah sudah runtuh teorinya, teorinya sudah tidak digunakan lagi, gitu. Karena sudah dibantah oleh Harun Yahya, sudah dibantah oleh Fathullah Gulen dan ilmuwan lainnya dari Islam. Baik. Lantas bagaimana pandangan Islam? Ya, lantas bagaimana pandangan Islam terkait tentang manusia itu sendiri? Ya, bagaimana pandangan Islam? Yang pertama, Islam memandang bahwasanya manusia terbagi menjadi 3 di dalam Al-Quran. Nah, ini ada foto besarnya siapa ya? Kan? Biar apa namanya? Biar lebih semangat ini yang laki-laki. Jadi kita lihat bahwasanya Islam ini baik, karena tampilan gambar-gambar yang baik kan gitu. Jadi Islam bagaimana? Islam ini membagi 3 manusia. Pertama Bashar, al-insan, kemudian An-Nas. Itu ada berapa? Ada 3. Sebutkan satu lagi, Bani Adam. Bani Adam. Bani Adam itu artinya adalah manusia atau anak keturunan Adam. Tapi secara umum masa Bani Adam disebutkan di dalam Al-Quran 7 kali. Yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah kalimat Nas, ya Nas. Itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 241 kali. Konsep Bashar selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia. Seperti makan, minum, kemudian hubungan seks, kemudian jalan-jalan dan lainnya. Ini Bashar. Ba, Shin, dan Ro. Jadi ketika kita berbicara Bashar, maka konsepnya itu apa? Dia lebih pada sifat biologisnya. Kemudian al-insan. Al-insan menunjuk pada sifat-sifat psikologis atau spiritual. Jadi yang hal-hal metafisiknya di sini. Nah, jadi kita bicara al-insan, nah maka dia istilah al-insan kemudian dibawahi manusia sosial. Maka konsep ini dia psikologis ataupun pada spiritual. Yang membicarakan hal-hal yang dibalik dari materi itu masuknya dalam ranah insan. Kemudian Nas. Nah, Nas ini konsep Nas pada manusia sebagai makhluk sosial, jadi pada hubungan horizontal manusia. Nah, ini ketika kita berbicara konsep dari Nas. Jadi ada apa? Ada 3. Yang pertama apa? Bashar. Kedua, al-insan. Kemudian Anas. Anas itu namanya
Adakah nama surat Anas? Ada. Ya. Berapa di dalam Al-Quran? Tiga. Surat berapa? Jam ketiga itu. 114. Kalau menjadi tiga berarti ajar Al-Qurannya dari sebelah kiri. 13 Pak. Surat berapa? 14. Surat 14. Kan aja surat terakhir. Nah, Terakhir, Pak. surat terakhir. Jadi jadi surat pertama itu bukan surat kulhu ya. Kulhu Allahu ahad itu bukan surat pertama. Ini kan ngebuka dari juz amma terus ini dari kulhu aja yang dilihat. Saya kalau di Tangerang biasa ngiamin taraweh gitu kan di Tangerang. Yang itu karena dia apa namanya hafal urutan dari surat, maka nama-nama surat itu ditulis bukan sesuai nama suratnya, tapi surat ditulis hakumut karena diambil ayat-ayat awalnya. Kemudian surat Al-Asr, kemudian surat Wahil, surat Lamtaro, surat Li'i. Nah, itulah kesalahan gitu kan. Jadi kita harus tahu yang namanya nama-nama surat itu ya, minimal yang 10 surat terakhir di dalam juz amma lah. Gitu. Syukur-syukur ini saya dengan amanah agung ataupun untuk menguji bacaan Al-Quran teman-teman semua. Nanti beda lagi rasanya kalau itu. Kalau sama-sama kita tingkatkan yang namanya Al-Quran kita dan juga kualitas bacaan Al-Quran kita. Baik. Jadi dari tiga tersebut sebentar. Kita break dulu ya. Kita break dulu mungkin sekitar 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke. Ya.
Allahumma salli wa sallim وعلى آل سيدنا محمد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم مؤمنين رؤوف رحيم. قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. آتر الله قدره الكريم الملك السليم والصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام. يا حبيبك صلاة الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك صلى عليك
أشرق اختلفت منه القدور مثل Ya Rasul, salam alaikum. Ya Habib, salam alaikum. Salam anta syamsun anta badrun al-qamari anta salam alaikum. Ya Habib, salam alaikum. Ya Habib, ya Rasul, alaikum. Ya ayat Najat Ya ilah al-ibn salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Baik, kita lanjutkan. Bisa Pak. Caranya boleh dibuka lagi. Ya, ya Habib, ya Habib. Baik, saya lanjutkan ya. Ya Pak. Tadi Ya, Pak. kayaknya masih ada yang apa namanya debat sama emaknya nih kayaknya. Oke, rekan-rekan semua yang sambil minum nggak apa-apa, santai aja. Saya juga tadi apa namanya
Oh, ada yang mau nyanyi dulu mungkin. Mas Dimas mau nyanyi dulu? Enggak, Pak. Siapa tadi, suara siapa itu? Mudahnya nanti disiapkan dari apa namanya, dari sekarang, mungkin bisa terus di chat ataupun dicatat dari sekarang. Kamera dibuka kembali ya. Tadi kita sampai pada apa namanya, manusia ya, apa namanya, al-insan, bashar, al-insan, dan juga nas. Yang paling banyak disebutkan adalah nas sendiri. Yang paling sedikit disebutkan Bani Adam. Apa bedanya ketika mendengarkan ayat ya ayuhan nas sama ya ayyuhalladzina amanu? Saya ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kedua, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Juga ada seperti itu. Apa bedanya ya ayuhan nas sama ya ayyuhalladzina amanu? Ketika ada ayat ya ayuhan nas, biasanya itu ditujukan untuk semua manusia. Itu untuk ditujukan kepada semua manusia. Dari agama apapun masuk ke dalamnya. Gitu. Karena dia targetnya ataupun objeknya pada seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, dikhususkan untuk orang yang beriman. Dikhususkan untuk orang yang beriman saja. Baik. Nanti yang tentang anas itu, bagi menjadi 3 ini. Pertama dan ketiga ada pembagiannya 3 kelompok di sini, gitu ya. Maka ini perlu saya jelaskan panjang, gitu ya. Jadi terkait tentang al-bashar yang unsur jadi terkait dengan material pada dengan matahari, hewan, dan tumbuhan. Kalimat bashar tadi. Ketika kita berbicara manusia dengan kalimat bashar atau konsep bashar, maka konsep bashar ini adalah unsur material. Jadi tidak bedanya dengan matahari, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Gitu. Maka konsep bashar ini menjadikan yang namanya manusia makhluk yang tunduk pada takdir Allah. Gitu. Jadi manusia itu tunduk pada takdir Allah. Dia harus mengikuti yang namanya takdir Allah, kode Allah. Gitu. Seperti hal contoh seperti ini, saya tidak meminta bagi manusia untuk dijadikan sebagai laki-laki. Sudah takdir saya menjadi laki-laki sebagai perempuan. Saya sudah ditakdirkan menjadi namanya laki-laki. Maka hidup seperti halnya laki-laki. Gitu. Jadi takdirkan Allah menjadi perempuan. Maka jadilah perempuan. Jadi, ini terkait tentang al-bashar, konsep bashar. Jadi tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa. Kita tidak bisa memilih kayaknya dari lahir dari rahim seorang istri sultan, jadi anak sultan kan. Seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada pilihan. Kedua, ini ada pilihan berkaitan dengan aturan ilahi, jadi aturan-aturan, tetapi diberikan kekuatan manusia itu untuk tunduk dan melepaskan diri darinya. Nah, ini sendirinya mukhayyar. Mukhayyar ini bisa memilih. Jadi manusia biasa dihadapkan dengan sebuah pilihan. Kalau pilihan yang A, maka konsekuensi seperti ini. Pilihan B, konsekuensi seperti ini. C, konsekuensi seperti ini. Nah, itu menyatu dalam konsep insan dan nas. Jadi ketika kita berbicara manusia dalam konsep insan dan konsep nas, maka dia adalah makhluk yang memiliki pilihan di dalam hidupnya. Ada yang berpendapat bahwasanya ada sebuah paham di barat itu yang manusia ini adalah yang berserah di apa namanya, dia tidak bisa melakukan apa-apa di dunia ini. Gitu. Jadi hanya terikat, makhluk yang terikat seperti tadi nyasar itu. Gitu. Tapi tidak di dalam Islam. Kita adalah insan, kita adalah nas manusia. Kita memiliki pilihan. Gitu. Kita mau menjadi yang namanya orang baik ataupun orang buruk, itu pilihan. Maka jangan menyalahkan yang namanya nasib, gitu. Jangan menyalahkan yang namanya takdir, gitu. Ada takdir-takdir yang mana bisa kita ubah dengan perbuatan kita, dan ada juga takdir yang itu tidak bisa diubah
karena itu sudah permanen ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua komponen yang membedakan hakikat manusia dengan hewan. Yang pertama, ia memiliki potensi untuk mengembangkan iman. Yang pertama, kemudian yang kedua, dia memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu. Ya, mengembangkan ilmu. Maka usaha pengembangan dari keduanya ini disebut sebagai amal soleh. Jadi setiap orang yang ingin mengembangkan ilmunya, mengembangkan ilmunya agar bermanfaat bagi orang lain juga, itu termasuk dalam amal soleh. Amal soleh itu dibungkus dengan yang namanya ihsan. Nah, ya. Oke, baik. Oke, ya. Di sini makom, derajat. Kalau dari segi kehidupan, maka manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk psikologis ataupun spiritual, makhluk biologis yang merupakan gabungan antara unsur material dan unsur rohani. Dari segi hubungan dengan Tuhan, manusia adalah sebagai hamba makhluk ataupun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dan tidak juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini ada yang namanya ungkapan yang sangat menarik disampaikan oleh Imam Ghazali, disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali ini adalah Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu adalah orang yang memberikan jawaban ketika ada yang namanya kesalahan di dalam Islam. Gitu. Jadi jika ada orang menemukan dalam Islam, kali ini sudah Hujjatul Islam. Orang memberikan fatwa, ulamanya orang Islam. Pertama, rajulun yadri wa annahu yadri. Seorang yang tahu atau berilmu dan dia tahu kalau dia tahu. Dan dia tahu kalau dirinya tahu dan dia sadar bahwasanya dirinya itu berilmu. Dia itu memiliki ilmu. Oh, ini dia bisa disebut sebagai alim ataupun yang mengetahui. Ada orangnya yang kita lakukan adalah mengikutinya. Jadi posisi kita sebagai orang yang dulunya diwayat di anak yadri harus mengikutinya, menjadikan dia sebagai panutan, menjadikan dia sebagai teladan. Apalagi kalau kita masih masuk dalam golongan orang yang awam, kita seorang yang awam dalam Islam, maka kita harus mengikuti. Yang masih butuh banyak diajari, maka sudah seharusnya kita mencari orang yang seperti ini, duduk bersamanya atau menjadi pengobat hati, gitu. Atau melihat orang yang melihat orang berilmu ini, duduknya saja ilmu, gitu kan. Bicaranya saja dengan ilmu. Gitu. Tidurnya saja ilmu. Tidur orang alim itu ibadah. Soalnya anaknya orang bodoh namanya dinilai ibadah tapi tidak tahu apa yang dikerjakan di dalam gitu. Rajulun yadri wa yadri an yadri. Jadi orang yang berilmu dan dia dirinya berilmu. Kemudian kedua, rajulun ini namanya masih di dulu ya. Rajulun yadri annahu yadri. Seorang yang tahu berilmu ataupun yang tahu ataupun berilmu. Tapi dia tidak tahu dirinya tahu. Nah, bingung nggak? Bingung kalian itu pasti. Tapi dia nggak sadar, dia tidak sadar. He is not realized. Ya. Dia kalau dirinya tahu gitu. Untuk orang-orang yang seperti ini, bolehlah sebut dia seumpama orang pintar yang tidur, orang yang tengah tidur. Kita kepadanya membangunkannya. Memiliki ilmu dan kecakapan, dia menyadari kalau dirinya memiliki ilmu dan kecakapan. Ini kata Imam Ghazali loh ini. Imam Ghazali itu 1000 tahun lalu hidupnya sudah membuat yang namanya definisi manusia menjadi 40. Sekarang kita menemukan orang yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa, tapi tidak tahu akan memiliki potensi itu, tidak sadar memiliki potensi yang luar biasa gitu. Makanya istilah gali potensi kalian temukan bakat kalian kan gitu. Selama dia belum bangun, manusia ini sukses di dunia, tapi rugi di akhirat gitu ya. Yang ketiga,
Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Lebih baik dengan keempat, yang keempat itu lebih parah. Ya. Seseorang yang tidak tahu, pun seseorang yang tidak berilmu lagi. Tidak atau belum berilmu, tapi dia tahu atau alias dia sadar diri kalau dia tidak tahu. Berarti dia orang yang sadar diri. Berarti dia tahu kalau kemampuannya terbatas. Nah, manusia menurut Imam Ghazali yang seperti ini masih tergolong baik. Jadi jujur terhadap diri kalau dia itu tidak bisa maka serahkan kepada orang yang lebih bisa, gitu kan. Bisa jadi pemimpin nih, udah pantas saja jadi pemimpin, silakan maju. Sebab ini jenis manusia yang bisa menyadari kekurangannya. Ia bisa mengintrospeksi dirinya dan bisa menempatkan dirinya di tempat yang sepantasnya. Padahal bila usil amru ila ghairi ahliha antazir sa'ah. Ketika suatu perkara datang kepada orang yang tidak tidak piawai ataupun tidak percaya atas perkara tersebut, maka tunggulah curannya. Antazir sa'ah. Nah, karena dia tahu tidak berilmu, maka dia belajar. Dengan belajar sangat diharapkan suatu saat dia bisa menjadikan dirinya itu ilmu. Gitu. Seperti ini sengsara di dunia, jadi bahagia akhirat. Dan yang terakhir, the dangerous people in the world, ya, adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak berilmu ataupun seorang yang tidak apa-apa, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Paham nggak? Paham sampai ini? Seorang yang tidak berilmu dan dia tidak tahu dirinya kalau berilmu, kayak gitu maksudnya. Jadi dia orang yang tidak akan kemampuan dirinya. Padahal juga tidak berilmu orangnya. Maka inilah jenis manusia yang paling buruk. Jenis manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu memiliki ilmu padahal dia tidak tahu apa-apa. Repotnya manusia jenis ini susah disadar. Ketika ia akan membantah sebab ia merasa tahu atau merasa lebih tahu. Jadi manusia seperti ini paling susah dicari kebaikannya. Manusia seperti ini dia merugi di dunia dan merugi di akhirat. Nah, jadi sekarang ini makanya banyak sekali pemimpin ataupun katakanlah disebut politikus lah yang dia tahu bahwasanya dia memiliki capaian ataupun potensi di dalam menyuarakan suara ataupun aspirasi rakyat, dan dia tidak sadar bahwasanya dirinya tidak mampu untuk itu. Tapi karena dorongan dari partai, dorongan dari orang tertentu yang memiliki konflik interest ataupun kepentingan politik interest politik ataupun ya. Jadi inilah manusia bagi oleh Imam Ghazali. Pertanyaannya, masuk golongan manakah Anda? Dengan dijawab masing-masing. Mungkin ini bisa saya sampaikan, tetapi sebelumnya bisa dicatat di sini ada tugas kecil, tugas individu, ya. Individu yang bisa kalian kumpulkan minggu depan. Minitas. Nah, minitas. Pertama, deskripsikan olehmu jenis manusia mulia menurut Al-Quran. Jenis manusia mulia menurut Al-Quran. Ya, deskripsikan. Saya deskripsi. Kemudian deskripsikan olehmu jenis manusia hina menurut Al-Quran. Kemudian ada berapakah derajat manusia di dalam Islam? Jelaskan derajat-derajat tersebut secara singkat. Ya. Nanti akan saya share ya. Nah, ini bentar. Bukan di grup ya. Nah, itu mini tasnya. Silakan buka di grup, sudah saya share di situ. Teman-teman semuanya, ini materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Satu-satu ya. Ya, sebutkan nama. Maka nama saya Laude Muhammad Osama Abdillah.
Yang ingin saya pertanyakan ada 2 hal, Pak. Boleh? Boleh. Yang pertama, yang materi tadi, yang golongan keempat dari Imam Al-Ghazali. Ya. Dia tidak berilmu dan dia tidak menyadarinya. Karena menyadarkan orang itu susah. Bagaimana caranya dia agar untuk menyadarkan dirinya sendiri? Apa hal-hal yang perlu dia ketahui? Yang kedua mengenai tugas, ini mau diketik atau ditulis tangan, Pak, baru difoto? Nah, untuk tugas, jawab ya untuk tugas ya. Untuk tugas saya ingin tulis tangan karena kita ingin kembali kepada tradisional. Tulis tulis manual, tulis pakai Word. Ya saya tahu pasti kan ada banyak macam yang namanya copy paste dan sebagainya. Jadi saya minta ditulis tangan. Kemudian nanti difoto, nanti akan saya kirim Google Form bukti dari pengumpulan tugas tersebut minggu depan ya. Terkait tentang tugas itu. Jadi ada 3 pertanyaan tadi dijawab. Ya nggak usah tulis tangan pakai kertas folio saja, kertas folio ataupun buku tulis kalian juga nggak apa-apa. Nanti difoto hasilnya. Oke. Pertanyaan yang lain, nanti pertanyaan yang tentang golongan 4 tadi saya jawab ya. Saya, Pak. Iya. Siapa? Saya, Pak, Aditya Duta Ramadan. Oke, Aditya. Saya ingin bertanya. Tadi kan pandangan Al-Quran, Islam itu kan sempurna, Pak. Nah, bagaimana kalau misalkan manusia itu cacat dari lahir, Pak? Apa dianggap sempurna atau gimana? Oh iya. Oh, kemudian ini ada pertanyaan dari teman kita juga, dari Asberg Nahumaruri. Oh, ada 2 pertanyaannya. Oke ya. Saya jawab dulu ya, yang ketiga tadi, teman kita. Yang lainnya mungkin ditahan dulu. Bagaimana cara menyadarkan orang golongan keempat tadi yang dia tidak tahu diri itu? Pertama, ketika ada orang yang seperti itu, kalau kita bagaimana cara menyadarkannya kan karena dia susah. Cari orang yang omongannya didengar oleh dia, gitu. Ya, cari orang yang bisa didengar omongannya oleh si orang yang nggak tahu diri itu. Gitu, entah itu orang tuanya, kakaknya, atau teman dekatnya, atau mungkin kasihnya, mungkin kalau memang ada yang bisa menyadarkan dia, gitu kan. Tapi bukan dengan ancaman-ancaman gitu, dengan hikmah gitu, dengan logika. Cari orang yang pertama gitu, cari orang yang bisa didengar omongannya oleh dia, orang tuanya ataupun siapa, gitu. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa carikan yang namanya media gitu. Media mungkin berupa media sosial ataupun juga yang mana di dalamnya itu ada ada video yang bisa menyadarkan lah gitu. Nanti kirimlah ke dia. Itu kalau memang tidak bisa kita omongkan secara langsung. Dan tugas kita sebagai orang yang tahu ya, sebagai orang yang tahu, kita mengingatkan gitu, kita mengingatkan. Takutnya kenapa? Takutnya kalau dia tidak sadarkan dirinya sendiri, kemudian malah memberikan dampak yang buruk bagi orang lain, kita seharusnya sudah berani untuk memberikan yang namanya kesadaran kepada orang tersebut gitu. Tapi kalau dia masih belum berubah, ya sudah kita angkat tangan, kita sudah cukup mendoakan saja gitu. Karena yang pertama adalah ketika kita melihat sebuah hal yang tidak baik, kita ubah dengan tangan kita gitu kan. Ketika tidak bisa mengubah dengan tangan kita, dengan lisan kita. Ketika lisan tidak bisa, dengan hati kita dan mendoakan saja gitu ya. Jadi 2 cara tersebut. Kemudian yang selanjutnya, cacat dari lahir Pak, apakah sempurna? Apakah sempurna? Nah, anak yang disability ini, orang-orang yang disability ini, itu adalah pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Makanya disebutkan oleh Al-Quran itu yang namanya anak, yang namanya keturunan kalian itu adalah ujian bagi diri kalian gitu. Yang namanya kehidupan kalian, kemudian anak-anak kalian itu adalah ujian bagi diri kalian. Maka ketika ada orang tua yang mendapatkan anaknya disability, cacat dari lahir, maka itu ujian bagi orang tuanya
gitu. Ujian bagi orang tuanya. Cacatnya apa dulu? Kalau cacat mental, maka dia tidak dihisap, maka dia tidak dicatat kebaikan dan keburukannya, gitu. Jadi bebas saja. Gitu. Tapi kalau dia cacatnya hanya fisik saja, gitu kan, fisik, lakukanlah hal-hal yang memang bisa dilakukan. Sholat misalkan cacat fisiknya dia tidak bisa berdiri, duduk kan gitu. Gitu. Tapi dia masih sebagai orang yang sempurna dalam sisi nilainya, gitu. Secacat-cacatnya orang, secacatnya manusia, nggak punya tangan ataupun nggak punya kaki, tapi dia tidak sakit mental ya, katakan tidak sakit mental, maka dia masih walaupun dia sakit mental pun dia masih lebih mulia daripada hewan, gitu. Dia masih lebih mulia daripada yang namanya makhluk yang lain yang Allah ciptakan, jin ataupun syaitan, gitu. Makanya di sini ketika manusia mengeksplorasi akal pikirannya, maka dia dan meletakkan imannya dari sebagai segala-galanya dan ketakwaan, dia lebih mulia dari malaikat, gitu. Ketika dia sudah melepaskan yang namanya akal pikiran, dia bisa lebih hina dari hewan, gitu. Makanya hewan aja kan nggak nyari pasangan yang sejenis kan, hewan loh itu. Ini banyak manusia yang nyari pasangan sejenis. Nah, masalahnya di situ, gitu kan. Banyak manusia yang mencari kesenangan-kesenangan semata untuk memuaskan nafsu birahinya, bahkan melakukan yang namanya hal-hal seperti heteroseksual, biseksual, dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh. Jadi tetap esensi dia sebagai manusia tetap sempurna. Hanya cacat fisiknya itu sebagai ujian bagi orang tuanya dan bagi dirinya juga. Gitu. Kemudian pertanyaan dari Asber. Tadi Bapak bedakan antara jiwa dan roh. Jadi apa perbedaan antara jiwa dan roh? Jiwa itu lebih kepada nilai, ya. Jiwa itu lebih kepada nilai ataupun lebih kepada maka disebut yang namanya ada jasad, ada ar-ruh, ada nafas. Nah, nafas itu di dalam diri manusia itu cuma kebagi dua, nafsu amaratun bisu sama nafsu lawamah ataupun jiwa yang baik dan jiwa yang buruk, gitu. Jadi di dalam diri manusia ada dua jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Jiwa yang baik ini menuntun kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, gitu. Jiwa yang buruk maka menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang digodai oleh setan itu sendiri. Kalau roh ini bedanya dia yang menggerakkan badan kita, gitu. Dia yang menggerakkan badan kita. Jadi ketika roh itu dicabut, jiwanya masih ada nggak di dalam? Masih ada. Gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya jiwa dan roh itu ya itu juga. Gitu. Saya mengambil yang namanya, saya membaca namanya buku Agus Mustafa. Jadi jiwa dan roh itu berbeda gitu. Kalau roh itu nanti yang menjadi penerus kita di akhirat nanti maksudnya. Jadi nanti ketika kita di alam kubur itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala roh kita. Roh dan jasad kita ada di kuburan, tapi roh kita masih melanjutkan kehidupan. Alam kubur, alam barzah, kemudian mahsyar, kemudian yang lainnya. Baru nanti di surga dikembalikan lagi jasad kita, disatukan lagi ke dalam roh kita. Ataupun roh dimasukkan lagi ke dalam jasad kita di surga itu. Jadi antara dunia dan surga, maka perjalanan itu dilewati oleh yang namanya roh manusia, gitu ya. Jadi itulah bedanya tadi. Kemudian jika seorang meninggal karena penyakit, apakah itu sudah ditentukan Tuhan? Jika iya, bagaimana? Jika iya, bagaimana? Jika kok banyak jikanya ini? Jika teringat tentang banyak jikanya ini. Saya kurangin jikanya ya. Jika apabila seorang meninggal karena penyakit, apakah itu sudah ditentukan Tuhan? Bila mana iya, bagaimana jika manusia mencari cara untuk tetap selamat dari penyakit yang menyebabkan kematian? Apakah itu menjadi dosa karena melawan ketentuan dari Tuhan? Nah, jadi yang namanya sakit itu adalah ujian juga, gitu. Sakit adalah ujian. Kan tadi saya sudah ngasih tahu kan, kita sebagai manusia diberikan yang namanya makhluk sebagai option ataupun sebagai pemilih. Kita memilih, gitu ya, mukhayyar, gitu. Kita menjadi orang yang memilih. Nah, maka di sini penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan yang namanya stimulus kepada kita, menguji kita sebagai manusia, apakah dia bersabar ataupun dia berputus asa dari penyakit itu. Gitu.
Jadi namanya penyakit itu memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketentuan Allah dengan menurunkan penyakit kepada kita itu difaktori ataupun disebabkan dengan pola hidup kita yang salah juga. Gitu. Jadi tidak serta-merta Allah menurunkan penyakit atau dia sehat bugar apa segala macam, kemudian Allah turunkan penyakit. Enggak juga. Jadi ada sebab musababnya. Ada indikator kita kenapa menjadi sakit gitu kan. Mungkin karena kita terlalu banyak lembur ataupun terlalu banyak minuman yang gitu kan, banyak makanan-makanan yang fast food dan lain sebagainya yang menimbulkan penyakit. Nah, nanti dari penyakit tersebut, ketika kita sudah mencari obat untuk mengobati penyakit tersebut. Nah, biasanya ketika orang diuji, maka setelah melewati ujian itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi di balik sebuah ujian pasti Allah menyiapkan derajat bagi kita. Derajat bagi manusia. Contoh kecilnya ada ujian skripsi. Apa yang kalian setelah ujian skripsi? Titel. Ya kan? Derajatnya sudah jadi S1, ya kan? Apa yang kalian dapatkan setelah ujian tesis? Master, ya kan? Kalian lewati setelah mengucapkan akad nikah, menjadi seorang suami, gitu kan? Siapa yang deg-degan ketika akad nikah, ketika mengucapkan namanya kalimat saya terima nikahnya sekian ini. Itu kan deg-degan luar biasa itu kan. Nah, dari situlah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang lebih sempurna dan senantiasa menyempurnakan diri. Jadi itu tidak dosa ya. Jadi melawan penyakit itu tidak dosa. Bahkan yang namanya sakit itu adalah sebagai penebus dosa kita. Tapi jangan jadikan penyakit itu sebagai alasan. Itu salahnya di situ kebanyakan orang. Jangan dijadikan yang namanya penyakit ataupun kekurangan kita sebagai alasan untuk tidak senantiasa beribadah kepada Allah. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ada hadis yang Zulfa pernah baca dari Hasan radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau termasuk orang yang suka mengumpulkan ilmu ulama dan kata-kata mutiara para ahli hikmah, sementara amal seperti orang bodoh. Ini bagaimana Ustaz bisa dijelaskan? Pertama saya kembali bertanya, ketika kita melihat hadis ini, lihat kualitas hadisnya, lihat derajat hadisnya. Jadi Zulfa harus lihat lagi, ini hadisnya sahih atau tidak gitu ya. Jangan-jangan ini hadis palsu, ataupun jangan-jangan ini hadis dhaif, ataupun hadis lemah. Gitu. Jadi dilihat lagi hadisnya. Kalau hadis sahih, saya berani mengomentari. Gitu. Kalau hadisnya palsu, saya tidak mau komentar. Gitu. Jadi nanti dilihat lagi hadisnya. Intinya ini sebetulnya kita mengumpulkan ilmu ulama dan kata-kata mutiara para ahli hikmah, sementara amal seperti orang bodoh. Berarti kita harus menyeimbangkan antara kita mempelajari sebuah ilmu sama mengamalkannya. Gitu. Jadi Umar bin Khattab itu dia tidak akan membaca Al-Quran pada halaman selanjutnya sebelum dia mengamalkannya. Umar bin Khattab itu. Jadi dia menghafal ayat Al-Quran, hafal ayat Al-Quran juga Umar bin Khattab itu. Kemudian ketika dia menemukan suatu perintah untuk mengamalkan amal baik, dia amalkan. Ketika dia sudah melakukannya, baru dia lanjut kepada ayat-ayat yang baru lagi dalam Al-Quran sendiri. Jadi ini kalau saya ambil secara garis besarnya adalah agar kita jangan hanya mengambil ilmu ataupun belajar dari para ulama, ilmunya, kata-kata mutiaranya, tetapi kita tidak mengamalkannya, ataupun mengamalkan seperti orang yang bodoh gitu. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana mengamalkannya dan menepatkannya. Oke, yang lain sudah? Cukup teman-teman. Ada pertanyaan lagi terkait tentang tugas yang belum paham? Tugas kelompok paham ya, tugas individu ini tugas tadi sudah ya, paham ya. Oke, titisnya di dalam apa? Yang ini tugas tadi. Pakai tulisan tangan ya, pakai tulisan tangan, kemudian nanti difotokan. Gitu. Gimana? Oh iya Pak, yang tugas kelompok belum dibagi sama Bapak kayaknya. Oh ya, saya bagi PDF-nya ya. Saya bagi PDF-nya.
Nanti selain saya kirim, kakak langsung ini aja apa namanya filenya. Nanti kalian bisa apa namanya lihat di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, maka kita cukupkan kelas kita pada. Halo Pak. Ya ya Halo, gimana? Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia itu kan makhluk sosial, makhluk yang saling bergantung satu sama lain. Kan di daerah Ciputat itu kan ada kampus besar Islam. Sebelum PSBB kalau saya lewat situ suka ada yang kumpul-kumpul gitu di warung makannya 5 sampai 10 orang gitu. Ada juga yang 2 orang apa wanita sama laki-laki gitu. Tapi saya kurang tahu juga apa itu lagi mesraan itu atau lagi pacaran atau hanya sedang mengerjakan tugas. Pertanyaan saya, kalau ada 2 orang wanita dan laki-laki pacaran tapi pakai apa yang wanitanya itu pakai jilbab atau ada wanita pakai jilbab tapi dianya itu pacaran, itu kira-kira seperti apa ya Pak menurut ketentuan Islam? Intinya pacaran itu Terima tidak kasih. dibolehkan di dalam Islam. Sebutan dalam Islamnya namanya kholwat. Kholwat itu bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Makanya kalau kalian lihat di masjid kan, di masjid itu jamaah perempuan jamaah laki-laki dibedakan. Karena kenapa? Karena Islam memang melarang untuk bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah, kalau memang ada 2 kelompok ya, ini di luar pacaran, ya pacaran sudah pasti jelasnya tidak boleh oleh Islam. Maka kalau ingin apa namanya dan dengan seorang perempuan, maka langsung saja utarakan ataupun dengan proses-proses yang memang itu tidak melanggar syariat agama lah. Gitu. Kalau kayak bonceng cewek yang bukan mahram, ya itu sudah masuk dalam yang namanya ranah haram, itu nggak boleh gitu. Maka kalau terkait tentang orang-orang yang duduk itu, ya kita sebetulnya husnuzon saja. Mungkin mereka sedang melakukan tugas atau sedang mengerjakan tugas, gitu kan. Nah, ketika ada yang namanya seseorang laki-laki ataupun duduk dalam satu meja ataupun dalam satu apa namanya kafe itu, usahakan ada temannya. Kalau 2 laki-laki 2 perempuan nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Asalkan dia masih dalam koridor batas-batas. Tapi yang tidak dibolehkan ini satu mobil misalkan, apa namanya perempuan sama laki-laki, tidak boleh itu, karena mengundang fitnah. Karena mengundang fitnah. Fitnahnya apa? Nah, fitnahnya banyak sekali. Nanti orang yang sudah nikah, padahal belum nikah, gitu. Kemudian juga jadi kalau misalkan di kafe atau tugas kelompok, nanti misalkan yang buat tugas kelompok gitu, kalau ada satu laki-laki, perempuannya mungkin apa namanya 2 nggak apa-apa tuh. Jadi harus ditemani mahramnya, harus ditemani apa namanya orang yang masih ada hubungan darahnya gitu, mahramnya. Gitu. Intinya jauhi yang namanya barengan dengan wanita ataupun berbarengan dengan laki-laki. 1:1 gitu, 1:1 gitu, jangan. Kalau mau sekalian ya bareng gitu. Tapi kalau beda lagi ya antara kholwat dengan pasangan jalan itu harus dibedakan juga. Misalnya kita ketemu sama dosen kita perempuan ini yang laki-laki, ngobrol karena ada perlu dan lain segala macam gitu. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Ataupun bertemu misalnya ke kantor, kebetulan di kantor itu ibu dosennya cuma sendiri, kita apa namanya datang ke tempat dosen ke kantornya, maka bawalah teman agar mengundang fitnah seperti itu. Ya intinya kalau pacaran itu tidak dibolehkan, sudah jelas keharamannya. Oke Pak, kenapa ta'aruf di zaman sekarang berbeda dengan ta'aruf dalam Islam? Bilangnya ta'aruf tapi sama kayak pacaran, X tanpa batasan sesuai dengan Islam. Nah ini saya menyayangkan juga ya ta'aruf yang Terima kasih atas penjelasannya. Saya juga menyayangkan sekali kalau ada ta'aruf yang seperti itu. Yang jelas ta'aruf itu ada tahapan-tahapannya, gitu kan. Tahapan-tahapan yang pertama ya salah satunya adalah mempertemukan antara si laki-laki dan si perempuan itu. Tapi dengan perantara kan gitu.
Tapi yang sekarang ini mungkin yang dikatakan sama teman kita Nur Laila Hidayati ini, mungkin ini lebih kepada curhat ya. Kenapa berbeda? Karena sudah banyak masuknya pengaruh-pengaruh barat. Nah, pengaruh-pengaruh barat itu masuk dari mana? Dari TV, kemudian dari platform media sosial. Akhirnya kita terbiasa dengan hal-hal budaya barat itu. Dari sering melihat yang seperti itu dijadikan sebagai hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya, ini biasa aja sih sebetulnya kayak gini. Kayak kemarin itu kan seorang artis yang mau menikah sama bule itu kan. Tapi tidak jadi menikah karena apa? Karena melihat si laki-laki ini cipika-cipiki sama temennya dipeluk gitu kan. Temennya dipeluk, peluknya mesra lagi. Nah, akhirnya dia kecewa dengan laki-laki si bule itu kan. Akhirnya nggak jadi nikah. Karena apa? Karena budaya dan kulturnya berbeda. Nah, karena kita Indonesia memeluk, mencium, cipika-cipiki sama temen itu tabu seperti itu. Itu malu seperti itu. Kita budaya timur, kita orang timur guys, gitu ya. Kita bukan orang barat. Orang barat ketemu ini cipika-cipiki, peluk sana peluk sini itu biasa karena mereka memang liberal. Karena bebas gitu. Ideologinya ideologi liberal. Kalau kita ideologinya Pancasila. Oke, ada lagi? Sudah ya, cukup. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam perkuliahan kita. Kita tutup. Jadi mulai minggu depan sudah presentasi kelompok pertama ya. Kelompok pertama cukup membuat slide saja, cukup membuat yang PowerPoint. Ya minimal PowerPoint-nya 15 slide lah. 15 slide. Ya, itu di luar cover minimal. Jadi kalau lebih nggak apa-apa. Ini bisa dipahami ya. Nanti cover utamanya disebutkan anggota apa namanya? Anggota kelompok. Nanti ini saya bagi anggota-anggota kelompoknya itu. Nanti biar bisa kalian langsung kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa